Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayat. Kali ini akan kita bahas pembelajaran 5 subtema 3 di tema 3 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah penyakit pada organ pencernaan. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian membuat iklan berdasarkan rancangan, dan yang ketiga terakhir adalah ciri-ciri karya seni batik. Ketiga materi ini akan kita bahas secara tuntas pada video pembelajaran kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Penyakit pada organ pencernaan. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, di sini ada gambar seorang remaja ya, sedang merasakan sakit perut. Nah, gambarnya begini nih. Sakit perut sehingga menimbulkan dia keringat dingin. Dahinya berkeringat, menandakan bahwa dia sakit perut yang luar biasa ya, yang sulit untuk ditahan. Penyakit yang menyerang organ pencernaan seperti MAH, ulkus, dan kolik. Kolik itu adalah menyerang lambung, sejenis kayak sakit perut ya. Diare, disentri, radang usus buntu, dan sembelit. Menyerang usus halus maupun usus besar. Jadi kalau sembelit itu menyerang usus halus maupun usus besar. Inilah penyakit-penyakit yang ada pada organ pencernaan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari penyakit-penyakit yang baru saya sebutkan. Adapun penyakit ini disebabkan oleh bakteri, virus, dan kekurangan serat dan vitamin. Nah, kalau bakteri dan virus ini bisa jadi penyakit yang kolik, ulkus, disentri, diare. Nah, ini penting nih. Jadi penyakit yang disebabkan bakteri dan virus contohnya adalah ulkus, diare, disentri, dan radang usus. Sedangkan sembelit adalah penyakit yang kekurangan serat dan vitamin. Jadi kalau kamu kurang serat, makanannya kurang buah-buahan dan sayuran, maka kamu akan mendapatkan hadiah sembelit atau konstipasi. Ulkus, nah kalau kita lihat di sini kan ada ulkus ya, diberi keterangannya. Ulkus merupakan penyakit pencernaan yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada selaput lendir. Jadi selaput lendir yang ada pada organ pencernaan kita rusak dikarenakan bakteri dan virus, atau bakteri saja atau virus saja. Kemudian yang kedua, kolik. Penyakit ini memperlihatkan gejala rasa nyeri pada perut. Kolik disebabkan oleh makanan yang mengandung zat-zat perangsang seperti cabai dan lada. Jadi kalau kebanyakan makannya mengonsumsi berlebihan cabai dan lada, maka menyebabkan penyakit kolik, perutnya sakit ya, atau rasa nyeri. Yang terakhir adalah radang usus buntu. Nah, ini kita harus hindari nih penyakit ini nih. Walaupun semuanya harus kita hindari, usahakan ya dari tubuh kita dengan menjaga kesehatan tubuh. Radang usus buntu adalah atau terjadi karena adanya penyumbatan usus buntu oleh tinja yang mengeras atau zat-zat asing lainnya seperti biji-bijian. Penyakit ini dapat dicegah dengan makan makanan yang sehat dan berserat serta minum air putih yang cukup. Jadi kalau kita mau menghindari penyakit radang usus buntu yang menyebabkan kita harus dioperasi karena terjadi usus buntunya mengalami gejala kelainan, maka ini sangat parah sekali buat tubuh kita ya. Bergerak pun sakit, bahkan mengangkat kaki sebelah kanan pun sakit, yang menyebabkan kita tidak bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Hal yang harus kita lakukan dengan cara makan makanan yang sehat, bersih, berserat, serta minum air putih yang cukup atau banyak. Kalaupun minum air putih yang banyak, efeknya paling cuman buang air kecilnya terlalu sering ya. Hal ini adalah hal yang harus kita hindari dari penyakit-penyakit yang ada pada organ pencernaan. Dengan pola hidup sehat, dengan makan yang teratur, dengan makan makanan yang berserat dan bervitamin serta minum yang cukup, maka kita akan terhindari dari penyakit ini.
Walaupun di sini ada diare dan disentri, sekilas sama ya, sama-sama menyebabkan kita sering buang air besar. Kalau diare, buang air besarnya seperti ya terlalu sering. Kalau disentri, buang air besarnya disertai dengan darah. Hal ini harus kita hindari dari berbagai macam penyakit ini. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kesehatan sehingga terhindar dari penyakit pada organ pencernaan. Kemudian membuat iklan berdasarkan rancangan. Materi ini bermuatan bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan iklan pada media elektronik adalah yang pertama, memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat. Jadi iklan yang kita buat, naskahnya benar-benar harus kita periksa benar atau tidak, tepat atau tidak, bahasanya baik atau tidak. Ini harus kita periksa terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat. Jadi kalau membutuhkan sesuatu ya harus dipersiapkan secara sempurna. Jangan sampai ada yang kekurangan. Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh yang ada pada naskah. Jadi tokohnya dipilih dengan pilihan yang tepat. Kalau membutuhkan tokoh yang bagus, maka pilihlah tokoh-tokoh yang bisa dari kalangan artis maupun kalangan orang-orang biasa, tapi bisa memerankannya secara maksimal. Kemudian yang keempat, berlatih sesuai naskah yang telah dibuat. Jadi naskahnya meminta apa tuntutannya, maka si tokoh, si pemerannya harus benar-benar bisa sesuai dengan naskah yang dibuat. 4 hal ini adalah langkah-langkah yang harus kita perlu persiapkan ketika kita ingin membuat iklan yang baik, yang bagus, yang sempurna, yang menghasilkan produk yang kita buat, kita tawarkan menjadi produk yang dikonsumsi oleh banyak konsumen. Tujuan iklan adalah untuk dapat mempengaruhi penonton supaya membeli produk ya atau jasa yang ditawarkan. Ini tujuan utama dari adanya iklan yang kita bisa saksikan, dilihat, bahkan kita rasakan ketika kita mengkonsumsi ya suatu makanan atau jasa yang kita peroleh. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu materi terakhir pada video pembelajaran kali ini. Ciri-ciri karya seni batik. Materi ini bermuatan SBDP dengan KD kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan modern. Setiap jenis batik tersebut memiliki ciri masing-masing. Nah, di sini kita perhatikan ada batik tradisional. Ciri-cirinya, coraknya memiliki makna simbolik, jadi mengandung simbol-simbol tertentu yang ada pada daerah tersebut atau budaya dari daerah tersebut di mana batik itu dihasilkan. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Ini melambangkan daerah yang dihasilkan ya, atau daerah penghasil dari batik tersebut. Warnanya cenderung gelap, hitam, coklat, kehitaman, atau putih. Nah, ini batik-batik tradisional. Kemudian motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang ya dari awal, simbolik, umumnya bermotif, cenderung gelap. Nah, ini bagian dari ciri khas yang dirasakan atau diwarnai dari daerah penghasil batik itu sendiri. Dari sini mudah-mudahan kita sudah bisa ya memahami atau dapat menyebutkan ini batik tradisional atau bukan dari sisi coraknya, dari sisi motifnya. Dua hal tersebut sangat penting ya karena ciri khas daerah penghasil. Kemudian kalau ciri-ciri batik modern, yang pertama adalah coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Ini batik modern ya. Batik yang nggak ada memiliki makna, melainkan ya batik aja tujuannya. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Ya beda ya. Yang di sini motifnya ular, pagoda, geometris, dan barong. Kalau tradisional, kalau modern tumbuhan dan rangkaian bunga motifnya. Warnanya cenderung bebas, biru, merah, atau ungu. Nah ini warna suka-suka ya. Di mana batik modern ini adalah batik yang tidak terikat oleh daerahnya. Kemudian motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal,
Jadi dimanapun tempatnya, kalau bisa menghasilkan batik, maka bisa disebut dengan batik modern, yang tidak terpengaruh oleh daerah asalnya. Jadi kita bisa membedakan di sini, bisa menyebutkan, bisa menuliskan ciri-ciri batik tradisional maupun ciri-ciri batik modern. Nah, pertama batik tradisional nih, gambarnya seperti yang kita lihat ya. Kemudian batik modern, nah di sini aja sudah terlihat beda ya, bebas motifnya. Kemudian ini motifnya jelas agak cenderung berwarna gelap. Teknik pembuatan batik, selain dari batik tradisional, ada batik modern, tekniknya berbeda dalam menggunakannya. Pertama, teknik nulis atau teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik dengan menggunakan tangan. Jadi kalau tekniknya tulis berarti dengan menggunakan tangan. Pembuatan batik ini memakan waktu 2-3 minggu. Jadi lama, satu batik dihasilkan 2-3 minggu karena prosesnya dengan teknik tulis. Kemudian teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Prosesnya membutuhkan waktu 2-3 hari. Dari sini nanti akan berbeda antara harga yang tulis dengan teknik cap. Kemudian teknik cetak atau sablon yang 3, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Prosesnya menggunakan alat cetak atau sablon. Jadi beda-beda ya, masing-masing memiliki keunggulan, kemudian memiliki harga yang berbeda. Yang paling mahal jelas teknik tulis, batik yang dihasilkan dari teknik tulis. Dan di sini otomatis yang namanya teknik tulis adalah batik tradisional. Kalau batik modern kemungkinan besar dicetak atau dicap. Setelah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dengan jawaban hasil karya kamu sendiri, bukan karya orang lain, atau meminta bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa dalam mengerjakannya dengan jawaban yang tepat dan benar. Selamat mencoba, selamat menjawab. Jika kamu kesulitan dalam menjawabnya, silakan mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sekian pembelajaran kita pada kali ini, yaitu pembelajaran 5 subtema 3 di tema 3 kelas 5 SD. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.